Selanjutnya masalah fidyah, satu masalah dan problema yang sering kita jumpai pertanyaan masuk baik dari WA maupun ketika kita silaturahmi, yaitu seputar berapa besaran fidyah, bagaimana pentasarufan, dan siapa saja sebenarnya orang yang harus membayar hutang puasanya, kemudian juga harus membayar dengan cara fidyah. Fidyah sendiri itu sebenarnya berangkat dari ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang kemudian harus berkonsekuensi membayar fidyah itu sebenarnya terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah orang tua yang sudah sangat tua, liki barisin karena saking usianya sudah lanjut, dia tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kalau berpuasa ada madharat yang besar yang terjadi pada dirinya, orang tersebut boleh untuk tidak puasa di bulan Ramadan lalu kemudian mengganti fidyah. Yang kedua adalah orang yang sakit yang sesuai rekomendasi ahlul khubroh atau orang yang memiliki kepakaran dalam bidang kesehatan, berarti di sini adalah dokter, merekomendasikan kalau orang tersebut yang bersangkutan jangan puasa. Kalau puasa nanti terjadi masyakot yang sangat berat dan orang ini memang sakitnya tidak ada harapan sembuh. Beda ya, kalau nanti sakitnya punya harapan sembuh. Jadi berdasarkan rekomendasi orang yang kedua ini adalah orang yang sakit yang tidak punya harapan sembuh. Yang nomor 1, yang nomor 2 ini adalah 2 golongan yang langsung puasanya bisa ditinggalkan dan diganti dengan fidyah tanpa harus membayar qadha puasa di hari selainnya. Ini yaitu orang tua dan juga orang yang sakit atas rekomendasi dokter tidak ada harapan sembuh dari sakitnya. Lah, 2 orang ini nanti bisa membayar fidyah di hari setelah melewati fajar daripada hari-hari bulan Ramadan, ataupun diakhirkan yang sehingga nanti juga bisa dibayarkan setelah bulan Ramadan. Ini adalah cara pembayaran fidyah, nanti kita detailkan lagi. Yang nomor 3 adalah orang hamil. Yang nomor 4 adalah orang yang menyusui. Ya, 3 dan 4 ini orang hamil dan orang yang menyusui yang meninggalkan Ramadannya atau puasa Ramadannya karena khawatir terkait dengan anaknya. Jadi memang orang hamil dan orang yang menyusui itu punya rukhsah atau keringanan di dalam berpuasa, alias dia boleh tidak berpuasa. Namun dengan catatan dia meninggalkan puasa itu harus apabila memang ada kekhawatiran pada dirinya sendiri. Sebenarnya semacam itu. Kalau yang dikhawatirkan adalah tentang anaknya, nanti perkembangan anaknya, tumbuh anaknya, dan berat badan anaknya. Kalau hal yang semacam itu yang juga melatar belakangi dia meninggalkan puasa, maka nanti dia ada tuntutan bayar fidyah selain juga membayar qadhaan puasa di hari selain Ramadan tersebut. Yang nomor 5 adalah orang yang memang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, entah dia punya udzur ataupun tidak punya udzur, kemudian dia tidak segera mengqadha puasa sampai masuk di bulan Ramadan depan berikutnya. Jadi ilustrasinya mungkin Pak Ridho ini di tahun ini punya hutang puasa karena mungkin dia perjalanan jauh. Lalu kemudian setelah bulan Ramadan usai sampai masuk Ramadan depan, dia tidak sempat atau tidak mau menyaur hutang puasanya sehingga memasuki Ramadan yang akan datang. Maka dari itu nanti dia juga harus tetap mengqadha puasa yang ditinggalkan sekaligus membayar fidyah. Lah, jadi 5 golongan inilah yang kemudian mengakibatkan harus membayar fidyah ketika meninggalkan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sekarang fidyah sendiri adalah satu bentuk sedekah yang ukurannya 1 mud atau sekitar 6, ada riwayat lain, versi lain setelah dikonversi adalah 7 ons, 6 atau 7 ons beras
yang kemudian kita berikan kepada fakir dan miskin. Ini perlu difahami. Hanya fakir dan miskin. Tidak boleh kemudian asnaf samaniyah seperti masrofnya zakat. Kalau zakat ada 8. Tapi kalau pemberian fidyah ini hanya kepada fakir dan miskin saja. Yaitu setiap hari 1 mud atau 6 ataupun 7 ons. Ini diberikan kepada fakir miskin tersebut. Nah, kalau kemudian hutang puasanya misalnya 3 hari, berarti 3 muds atau 7 on kali 3 sama dengan 21 on atau 2,1 kilo. Apakah boleh diberikan kepada satu fakir miskin? Ini jawabannya boleh. Jadi kalau punya hutang beberapa hari puasa, lalu kemudian berasnya dikasihkan kepada satu fakir atau satu miskin, ini diperkenankan. Yang tidak boleh itu apabila punya hutang 1 puasa, kemudian dibayarkan fidyahnya sebesar 7 ons, lalu 7 ons ini dibagi kepada 2 fakir atau 2 miskin, 3,5 on, masing-masing 3,5 on. Pembagian yang semacam ini adalah pembagian yang tidak diperkenankan. Maka dari itu, ini perlu difahami dan juga perlu dimengerti agar masalah fidyah ini tepat sasaran. Terus selanjutnya, fidyah itu apa boleh diberikan dengan rupa uang ataupun rupa makanan yang sudah matang? Kaitan dengan masalah ini sebenarnya ulama khilaf. Kalau kita bicara khilafnya, nanti maka kita harus meraba kepada madhab yang lain dan itu konsepnya agak sulit. Di dalam umat Islam Indonesia yang mayoriti madhab Syafi'i itu mengatakan tetap tidak diperkenankan untuk membayarkan fidyah selain pakai makanan pokok yaitu beras ataupun makanan pokok yang lainnya. Jadi tidak perlu diwujudkan dalam bentuk matang dan juga tidak perlu diwujudkan dalam bentuk berupa uang. Jadi tetap diwujudkan dalam beras mentah dengan sekadar yang per hari adalah 7 ons. Ini kira-kira seputar fidyah sebagai acuan kita bersama. Semoga ada manfaat dan faedahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.